Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bersama saya Siti Nur Hidayah yang akan membahas mengenai mahsanah-mahsanah syariat Islam. Di antaranya keseimbangan, kausalitas, proporsional, dan prioritas. Happy watching and happy learning. Mahsanah-mahsanah syariat Islam. Hukum Islam mempunyai beberapa maziyah, keistimewaan atau keunggulan, dan beberapa mahsanah, keindahan, yang menyebabkan hukum Islam menjadi hukum yang paling kaya dan paling dapat memenuhi hajat masyarakat, serta menjamin ketenangan dan kebahagiaan masyarakat. Maziyah dan mahsanah itu apabila dapat dipraktekkan bersama-sama dengan ajaran-ajaran Islam yang lainnya, niscaya benar-benar dapat membentuk suatu umat yang ideal, yang padanya terkumpul segala unsur kekuatan yang adil, keteguhan, dan kehidupan yang baik serta kemajuan yang utama. Dalam bab ini akan dibahas mahsanah-mahsanah syariat Islam, yang pada pembahasan pertama akan disebutkan dan dijelaskan 4 keindahan-keindahan syariat Islam, yaitu keseimbangan, kausalitas, proporsional, dan prioritas. Yang pertama, keseimbangan. Keseimbangan dalam hukum Islam ini berlaku pada aspek duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini bukan berarti 50-50, namun artinya ketika seorang berusaha membangun aspek duniawi, maka aspek ukhrawi akan ikut di dalamnya. Berlaku juga sebaliknya, apabila seorang berusaha membangun aspek ukhrawi, maka aspek duniawi akan ikut di dalamnya. Misalnya, dalam sholat disunahkan memakai sajadah dan mukena. Dengan demikian, maka akan muncul pabrik-pabrik industri yang memproduksi sajadah dan mukena sebagai lahan ekonomi. Artinya, ibadah ukhrawi, yaitu sholat, melahirkan aspek duniawi, yaitu memunculkan pabrik-pabrik industri memproduksi sajadah dan mukena. Pengertian lain keseimbangan dalam hukum Islam, yaitu hukum-hukumnya bersifat azimah dan rukhsah. Ibnu Umar selalu memilih azimah, sedang Ibnu Abbas selalu memilih rukhsah. Masyarakat dalam menghadapi problem ini ada yang sangat bersungguh-sungguh menyingsingkan lengan bajunya untuk mengambil yang azimah. Ada pula yang imbang, dan ada pula yang tidak memenuhi tugas sebagaimana mestinya atau amat kurang amalannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, keseimbangan dalam hukum Islam menyikapi aturan beribadah, di samping mengikuti hukum azimah, yaitu hukum asal dan mutlak, juga dapat mengikuti rukhsah atau keringanan yang berlaku pada hukum yang terkait. Kemudian pengertian lain lagi dari keseimbangan hukum Islam yaitu menghendaki keseimbangan hak jiwa dengan hak anggota tubuh dalam batas-batas yang imbang. Islam mengharuskan kita dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa menempuh jalan wasatiyah,
atau seimbang. Hukum Islam menempatkan umatnya pada tempat yang terletak antara terlalu mementingkan keduniawian dan terlalu mementingkan keakhiratan. Ajaran-ajaran Islam dan perintah-perintahnya serta hukum-hukumnya menjadikan umat Islam umat wasaton, yaitu yang berdiri di antara mereka yang terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan dan di antara mereka yang terlalu dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ruhaniyah, menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia. Yang kedua adalah kausalitas atau sebab akibat. Kausalitas dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan motivasi dan penghargaan bagi mukallaf yang melakukan taklif dan memberi peringatan bagi yang melanggarnya. Misalnya, yang pertama, pelanggaran terhadap pemeliharaan agama atau murtad, maka dikenakan hukum bunuh. Yang kedua, pelanggaran terhadap memelihara harta, benda, atau riba, maka dikenakan dosa besar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 6-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pengertian lain dari kausalitas dalam hukum Islam yaitu amal usaha manusia dikaitkan dengan motivasi yang menggerakkannya. Segala hukum yang dilakukan manusia dipautkan dengan motivasi yang menggerakkan si pelaku melakukannya dan dengan niatnya. Apabila di dunia ini segala sesuatu didasarkan pada kenyataan, kepada amalan yang lahir, maka di akhirat kelak segala amalan itu didasarkan kepada niat yang terkandung di dalam hati si pelaku. Itulah yang menjadi dasar untuk menerima balasan baik atau buruk. Sebagaimana dalam salah satu kaidah fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha, yang artinya setiap perkara itu sesuai dengan maksudnya. Jadi, kausalitas yang terjadi pada seorang yang mukallaf dalam mengerjakan sesuatu amal berdasarkan hukum itu tergantung pada niat dalam hatinya. Apabila dengan niat baik, maka amal yang dilakukan akan mendapat balasan yang baik. Apabila dengan niat yang buruk, maka amal yang dilakukan juga dibalas dengan yang buruk. Yang ketiga adalah proporsional atau adil. Proporsional dalam hukum Islam artinya meletakkan hukum sebagaimana hierarkinya tanpa membolak-balikannya. Hukum Islam terhadap susunan kewajiban dan larangan menurut kepentingan, kemaslahatan, serta keadilan yang dituju. Seorang mukallaf dituntut untuk meletakkan kepentingan hukum menurut kemaslahatan yang tertinggi dan menghilangkan kerusakan yang terendah. Misalnya, yang pertama, kewajiban mencari nafkah bagi kaum laki-laki lebih berat daripada kaum wanita, sehingga hak waris yang diperoleh laki-laki adalah 2:1 dengan wanita, karena laki-laki telah susah payah mencari rizki dan nafkah untuk keluarga. Yang kedua, mengingat ibadah haji memerlukan banyak biaya serta sulit dilaksanakannya dibanding dengan rukun Islam yang lainnya, maka kewajiban ibadah haji diperuntukkan bagi mukallaf yang mempunyai syarat istata'a atau kemampuan dan hanya wajib sekali seumur hidup. Pengertian lain dari proporsional yaitu menyamaratakan taklif atau beban hukum antara segala mukallaf.
Seluruh umat Islam disamaratakan dalam bidang taklif, bidang hukum, dan bidang pengadilan. Segala hukum Islam dan segala taklif-taklifnya dibangun atas prinsip persamaan. Semua anggota masyarakat Islam dibebani dengan hukum yang sama. Hukum-hukumnya dijatuhkan atas segala yang bersalah tanpa memandang bulu. Para muslimin bersamaan semuanya dalam memperoleh hak dan dalam menunaikan kewajiban. Tidak ada yang berbeda antara orang putih dan orang hitam, antara hakim dan mahkum, antara orang Arab dan orang Ajam atau non-Arab. Prinsip ini telah tumbuh semenjak lahirnya Islam. Yang keempat adalah prioritas. Melihat tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, maka Allah menurunkan syariat Islam untuk memelihara dan mengusahakan agar ketentuan yang dibebankan tersebut dapat dengan mudah dilaksanakan serta dapat menghilangkan kesulitan dan kesempitan. Prioritas di sini juga berlaku pada aspek menyedikitkan beban. Artinya, Allah tidak memperbanyak beban yang diberikan kepada hambanya, sehingga beban yang berupa perintah dan larangan dapat dijalankan tanpa menimbulkan kesulitan. Prioritas ditetapkan untuk memelihara kelestarian eksistensi hukum Islam, sehingga dalam keadaan apapun tetap dapat dilaksanakan oleh mukallaf. Untuk mewujudkan hukum prioritas, maka dalam hukum Islam ditetapkan hukum wajib mukhayyar, yaitu tuntutan mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan memilih. Misalnya, kafarat sumpah diperbolehkan memilih memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaiannya, atau juga berpuasa selama 3 hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa, yang artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Pengertian lain dari prioritas yaitu memberikan kedudukan yang baik kepada budak sahaya. Hukum Islam memprioritaskan prinsip kemanusiaan daripada status manusia. Misalnya, hukum perbudakan harus dihapus karena hal itu mengingkari martabat manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dalam keadaan merdeka. Cara untuk meningkatkan status budak dalam Islam yaitu dengan memperbolehkannya nikah sehingga ia menjadi merdeka. Pengertian yang lain lagi dari prioritas yaitu memberi jaminan yang baik kepada ahlu zimmah. Kemerdekaan beragama harus dijamin, keamanan mereka harus dipelihara. Mereka harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan kaum muslimin sendiri. Hukum Islam memprioritaskan kafir zimmah, yaitu orang kafir yang dalam perlindungan orang Islam atau aturan Islam, daripada kafir-kafir yang lain. Di samping kemerdekaan beragama mereka dijamin, hukum Islam memberikan hak yang sama pada mereka sebagai anggota warga negara pada umumnya. Hal itu terjadi karena kafir dhimmi telah membayar jizyah yang tidak memberatkan mereka. Demikian penjelasan mengenai mahsanah-mahsanah syariat Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.